Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan yang berhubungan dengan peristiwa Kamis Putih. Kamis Putih adalah satu peristiwa malam menjelang Yesus disalib. Ada beberapa peristiwa atau kejadian adegan dalam Kamis Putih ini. Yang pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, setelah itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu kemudian tiga hal itu yang kita akan bahas. Selain daripada itu masih ada peristiwa di mana Yudas berkhianat kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ada peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi hanya tiga peristiwa yang akan kita sorot, yaitu perjamuan terakhir, peristiwa pembasuhan kaki, dan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi saudara-saudara, Kamis Putih ini adalah satu peristiwa malam menjelang Yesus disalib. Bayangkan saudara-saudara, apabila ada keluarga kita yang hidupnya divonis sekian bulan atau sekian hari lagi dia bisa menikmati hidup ini, setelah itu dia akan meninggal oleh karena suatu penyakit, sudah barang tentu kita akan dekat dengan orang tersebut. Kita akan melihat atau kita akan meminta keinginan-keinginan dari orang tersebut. Apa yang dia kehendaki supaya dia senang, dia bahagia. Dan juga mungkin kita minta nasihat-nasihat terakhir dari orang tersebut. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah semakin dekat dengan ajalnya. Yesus tahu rencana kehidupannya akan berakhir di kayu salib. Nah, sudah barang tentu seperti orang yang divonis ajalnya. Murid-murid dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Malam itu adalah malam yang sebenarnya malam yang bukan hanya sekedar menjadi kenangan, tetapi malam yang sangat penting buat murid-murid Yesus, termasuk juga untuk kita. Karena di situ ada pesan-pesan terakhir untuk murid-muridnya. Ada perintah, ada keinginan Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh murid-muridnya, termasuk juga kita sampai sekarang ini. Ya, dengan peristiwa-peristiwa perjamuan terakhir, peristiwa pembasuhan kaki, lalu kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan ingin mengirim satu pesan kepada kita, murid-muridnya. Apa itu? Kita akan bahas, saudara-saudara. Yang pertama yang kita akan lihat adalah peristiwa atau adegan perjamuan terakhir. Saya terlebih dahulu mengetengahkan peristiwa perjamuan terakhir, baru kemudian peristiwa pembasuhan kaki. Ya, sebenarnya peristiwa pembasuhan kaki terlebih dahulu, kemudian perjamuan terakhir. Tetapi saya balik dulu, ya. Yang pertama, peristiwa perjamuan terakhir. Saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku."
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Yohanes 6 ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 55 dikatakan, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Jadi ketika murid-murid mengadakan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka menikmati roti yang terpecah. Mereka menikmati anggur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengambil roti, dia menunjukkan bahwa roti ini adalah tubuhnya. Dan ketika dia mengambil cawan anggur, dikatakan cawan ini adalah darahnya. Jadi seolah-olah kita melihat murid-murid Tuhan Yesus ini kanibal. Tetapi sesungguhnya bukan begitu. Ya. Yang Tuhan ingin tunjukkan pada malam terakhir ini adalah bahwa Yesus akan tinggal bersatu dengan murid-muridnya. Sekalipun dia mati dan kemudian dia akan bangkit, lalu 40 hari kemudian naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan murid-muridnya, bersatu dengan murid-muridnya. Karena apa? Murid-muridnya memakan tubuhnya sendiri dan meminum darahnya sendiri. Roti dan anggur ini adalah perlambang. Roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Yesus. Dan ketika kita memakannya, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak usah permasalahkan tentang roti dan anggur itu bagaimana bisa menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena firman Tuhan katakan, "Akulah roti yang hidup telah turun dari surga." Akulah roti yang hidup turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya dan amin. Jangan dipermasalahkan bagaimana roti ini bertransformasi menjadi daging atau tubuhnya Kristus. Bagaimana anggur ini bertransformasi menjadi darah Kristus. Karena demikianlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, ya dan amin. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 55. Yesus berkata, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Tidak usah dipermasalahkan lagi bagaimana peristiwa transformasi itu terjadi. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perkatakan, ya dan amin buat kehidupan kita. Itulah kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya goal terakhir, tujuan terakhir dari peristiwa perjamuan terakhir ini, Yesus mau menunjukkan goal keselamatan kita adalah kita bersatu dengan Kristus. Tujuan dari keselamatan. Dan saudara-saudara, ayat-ayat ini dipertegas lagi dari ayat 29. Dikatakan, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini." Jadi ini benar-benar perjamuan terakhir di mana aku minum anggur ini. Ini terakhir kali. Karena apa? Aku akan mati, bangkit, dan kemudian 40 hari kemudian dia akan naik ke surga.
Dia tidak akan mengadakan perjamuan terakhir lagi dengan dia minum anggur seperti anggur pada saat itu. Karena apa? Karena Tuhan katakan selanjutnya, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Yesus tidak akan minum anggur lagi pada sejak perjamuan terakhir itu. Tetapi dia akan meminum anggur kembali dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dengan siapa? Dengan kita semua, orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi, saudara-saudara, kita melihat tujuan dari perjamuan terakhir. Tuhan mau menunjukkan adanya kesatuan antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan darah lebih daripada hanya sekedar minum, saudara-saudara. Darah pada saat itu, pada zaman itu adalah satu lambang pengesahan. Ya, lambang pengesahan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah menjadi pemilik Kristus. Saudara-saudara, ini seperti orang jual beli dan orang pergi ke notaris. Di sanalah perjanjian itu disahkan. Lambang darah melambangkan pengesahan perjanjian, di mana kita menjadi milik Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itu peristiwa yang pertama, saudara-saudara. Perjamuan terakhir mau menunjukkan bahwa kita akan bersatu dengan Kristus. Dan yang kedua, peristiwa pembasuhan kaki. Sekali lagi, peristiwa ini mengawali sebelum perjamuan terakhir itu dimulai. Kita lihat peristiwa ini di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yesus yang adalah Mesias, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Banyak orang yang tidak paham. Ya, murid-murid tidak paham akan peristiwa ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, ada satu peristiwa di mana Yesus memberitakan bahwa kematiannya di kayu salib semakin dekat. Lalu apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka sudah memikirkan tentang suksesi. Siapa yang menggantikan Tuhan Yesus? Yohanes merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu terjadilah pertengkaran sesama mereka. Apa jawaban Tuhan Yesus untuk mengatasi pertengkaran mereka, perselisihan mereka, saudara-saudara, tentang suksesi ini? Yesus menunjuk atau menjawabnya dengan peristiwa pembasuhan kaki murid-muridnya. Ayat 14, itulah jawaban Tuhan Yesus Kristus. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Jadi Tuhan sedang memperagakan
meneladani apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Sebab aku telah memberikan, ayat 15, suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah satu peragaan di mana kita harus rendah hati, kita harus saling melayani satu sama lain. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Murid-muridnya tidak ada yang superstar, tidak ada yang merasa paling dekat. Yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya, untuk merendahkan diri, merendahkan hati, dan saling melayani satu sama lain. Itulah yang terbesar di antara mereka. Itu peristiwa kedua, saudara-saudara. Peristiwa yang pertama adalah perjamuan terakhir. Peristiwa yang kedua yang saya soroti adalah peristiwa pembasuhan kaki, di mana Tuhan memberikan pesan kepada kita semua untuk kita benar-benar saling melayani. Kita rendah hati di hadapan satu sama lain. Tidak ada superstar, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mau melayani satu sama lain. Yang ketiga, kita akan melihat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan buka Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, saudara-saudara, Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika dia disalib, dia lakukan dengan cara membayar harga. Dia lakukan itu dalam kapasitas dia, dalam keberadaan dia sekalipun dia Tuhan,
tetapi dia adalah manusia yang harus melalui peristiwa penyaliban untuk membayar atau menebus dosa-dosa kita. Tuhan lakukan itu. 3 kali dia tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau mungkin cawan ini berlalu, Tuhan, ambillah cawan ini. Aku tidak sanggup, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Sampai-sampai dia mengalami stres, ketakutan yang luar biasa. Butir-butir peluhnya menjadi butir-butiran darah karena saking takutnya dalam menghadapi peristiwa maut ini. Tetapi itulah harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Dalam menghadapi peristiwa ini sama seperti kita manusia. Hatiku sangat sedih, seperti ayat 38 katakan. Seperti mau mati rasanya. Kalau mungkin bisa dihindari dari penyiksaan kayu salib ini, dia mau lakukan itu. Tetapi kehendak Bapa yang dia lakukan, yang harus dia lakukan, dia harus melalui peristiwa penyaliban untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa semua orang. Jadi Yesus pada saat itu sama dengan kita. Dia mengalami ketakutan. Kenapa dia mengalami ketakutan? Karena dia berkata, roh ini memang penurut, tetapi daging ini lemah. Dikatakan daging ini lemah. Bapak Ibu, Yesus mau menunjukkan kepada kita dalam menghadapi situasi penderitaan ini, tidak melihat siapa dia, baik itu pendeta, baik itu pengerja jemaat, sekalipun rohnya kuat, tapi daging ini lemah. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi untuk menghadapi pencobaan seperti ini, jangan mengandalkan ilah yang lain. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kehebatan kita, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi berdoalah seperti Tuhan Yesus di dalam menghadapi ketakutan yang dia alami. Dikatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan semua keluhan kita, semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita. Doa merupakan kekuatan kita. Tidak ada jaminan ketika kita berdoa, salib penderitaan itu hilang dari hadapan kita. Tetapi kita akan sanggup melewati masa-masa salib tersebut, masa penderitaan tersebut, seperti Tuhan Yesus sanggup melewati masa-masa penderitaan itu, karena dia percaya Tuhan memberikan kesanggupan itu di dalam kehidupannya. Jadi peristiwa yang ketiga, saudara-saudara, kita jangan jatuh seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun mereka adalah murid, pengikut Tuhan, roh mereka mungkin penurut, tapi daging lemah. Akhirnya mereka tidak kuat untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan ajarkan untuk kita senantiasa berdoa dalam menghadapi situasi kondisi apapun, terutama dalam masa krisis, penderitaan, bencana di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, peristiwa, sekali lagi peristiwa Kamis Putih ini, Tuhan mau menunjukkan kita
dari peristiwa perjamuan terakhir, ada goal dari rencana keselamatan, tujuan akhir dari rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia adalah supaya manusia bersatu dengan Dia. Yang kedua, peristiwa pembasuhan kaki. Tuhan mau menunjukkan kepada kita untuk kita saling melayani satu sama lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan mereka itulah yang terbesar di antara murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mau melayani, mereka yang mau rendah hati untuk saling melayani satu sama lain. Dan yang ketiga, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia mau berkata kepada kita, roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Oleh karena itu berdoa. Berdoa dalam menghadapi situasi penderitaan, situasi kesulitan apapun di dalam kehidupan. Harus ada bayar harga seperti Tuhan Yesus. Dalam menghadapi penderitaan Dia bayar harga. Mengalami kesakitan. Ketika kita menghadapi penderitaan, bencana di dalam kehidupan kita, bayar harga kita berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Kita akan melewati sama seperti Tuhan Yesus. Kesakitan atau penderitaan ketika bencana itu ada, ketika kesulitan itu ada, tapi kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati. Shalom.